sebab wujude qaran wa utawi al qaran iku insidadu mahalil jima'i kabuntune panggonane jima bi'admin kelawan daging bi'admin kelawan balung ada tulang wa ma'ada hadhil uyub kal bakhari wa ma utawi barang ada kang liyani apa mah hadhil uyub ing ikilah pira-pira cacat kal bakhari kaya ya Allah ya Rabbi ya Karim ambune tutuk bau mulut wassunani lan ambune cangklaan iku layas butuh ora bisa tetep bihi sebab ma ada hadhil uyub apa al khiyaru khiyar lah wong pasangane mek trimane ndelok drama Cina ngono mosok difasah ya rek ya kok guyon gak enak ngono guyon gak iki guyon tapi serius kalau selain unsur-unsur tadi tidak bisa difasah pasangannya mosok mek trimane abape basin difasah tidak bisa kalau kecut difasah gak difasah atau kok direk sono aja difasah kailo ngawur ya Allah ya Rabbi ya Karim wa yuraddu ar-rajulu aidan ay zauju bi khamsati uyubin wa yuraddu lan den balekake nah artinya difasah sapa ar-rajulu wong lanang aidan halimane ay zauju tegese bojo lanang bi khamsati uyubin sebab 5 pira-pira cacat bil jununi nyatane sebab edan wal judami lan judam wal barosilan baros wasabakolan wis dingin apa maknane salasah wa biwujudil jabbi wa biwujudil jabbilan kelawan sebab wujude jab itu apa wa utawi al jab iku qat'uz zakari kapegote zakar kullihi sekabehane zakar au ba'dihi utawa sebagiane zakar amaluannya terpotong wal baqi hal utawi kang keri minhu sangking zakar iku dunul hasyafati sak ngisore kadare hasyafah fa in baqiya qadruha fa aktsaru fala khiyara fa in baqiya mongko lamun isih keri apa qadruha kadare hasyafah fa aktsaru nuli luwe akeh kalau yang tersisa sik rada dawa disenti ngene strip ya sik rada dawa lah maka fala khiyara mongko ora ana khiyar iku maujud wa biwujudil unnati lan kelawan sebab wujude unnah wa ya utawi unnah bidammil aini kelawan dhammai ain unnah itu iku ajzuz zauji apese bojo lanang anil wati sangking wati fil kubuli ing dalem kubul lisukutil quwati krana gugure kekuatan an-nasyirati kang gumlar apa al-quwah setrumnya sudah ndak ada hilang ndak bisa ndak mampu untuk berhubungan bidufin sebab apes fi qalbi ing dalem atine zauj au alati utawa alati zauj wa yustaratu fil uyub sampun iki pun dugi gak wa yustaratu lan den syaratake fil uyubi ing dalem pira-pira cacat al mazkurati kang den tutur apa al uyub apa sing den syaratake apa arrafu lapor apa arrafu ngangkat fiha ing dalem al uyub diangkat ilal qadi maring qadi dibawa kerana pengadilan untuk mengajukan fasakh walayan faritulan ora bisa dewi sapa zaujani bojo lanang lan wadon bitarodi kelawan rela-relan ridho-ridhoan bil faskhi kelawan fasakh fiha ing dalem al uyub wis dik yo padha rone dik yo wis yo
fasa yo gak oleh nang persidangan. Kama kaya keterangan yaktadhihi kang matrapi ing mah apa kalamul Mawardi dawe Imam Mawardi wa ghairihi lan liyane Mawardi. Lakin dohirun nasi, tetapi ini utawi dohirin nasi Imam Syafi'i, iku khilafuhu sulayane kalamul Mawardi. Faslun fi ahkamis shadaq. Kurang lagi bukti nih. Bukti ngaji ke orang tua masih kurang. Pun. Sekarang melanjutkan ngaji terakhir kemarin. Kemarin sudah dijelaskan bahwa berkaitan masalah muharramat bin nas, wanita-wanita yang menjadi mahram. Mahram itu artinya nggak boleh dinikahi. Wanita-wanita yang menjadi mahram untuk para lelaki itu jumlah totalnya ada. Kok mangap-mangapnya, Po? 14. Mahram, wanita mahram bagi para laki-laki itu jumlahnya ada 14. 7 mahram sebab nasab, sebab persaudaraan, sebab hubungan darah. 7. Siapa saja? Pertama, ibu. Ibu ke atas. Ibu ke atas itu ibu, ibunya ibu, ibunya bapak, ibu pokoknya. Yang kedua, anak perempuan. Ke bawah. Anaknya anak perempuan. Anak perempuannya anak laki-laki, anak perempuan. Sama. Yang ketiga. Saudara perempuan. Yang keempat. Bibi dari bapak. Yang kelima, bibi dari ibu. Yang keenam, anak perempuannya anak laki-laki. Yang ketujuh, yang keenam, anak perempuannya saudara perempuan. Yang ketujuh, anak perempuannya saudara laki-laki. 7 totalnya. Kemudian mahram, wanita yang haram untuk dinikahi dari jalur rodok. Jumlah yang tertulis dalam ayat Al-Quran ada 2 cuma. Ibu yang menyusui dan saudara perempuan sepersusuan. Tapi sebenarnya totalnya sama, ada 7. 7 jalur nasab, 2 jalur rodok. Totalnya 9. Kemudian ditambah 4 dari jalur musyawarah, dari jalur pernikahan. Yang empat ini dari jalur pernikahan. Yang 4 ini dari jalur pernikahan. Siapa saja? Yang pertama, ibunya istri, mertua perempuan itu mahram. Yang kedua, anak perempuannya istri, anak gawane buju. Yang ketiga, istrinya bapak. Yang keempat, istrinya anak laki-laki. Totalnya berapa? 13. Ngarang 14. 13. Kurang 1. 13 orang tadi semuanya itu merupakan mahram yang sifatnya muabbad. Mahram yang sifatnya abadi. Meskipun ada suami istri sudah cerai, boleh nggak saya nikahi mantan mertua saya? Nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Itu tetap ummu zaujah, ibunya istri. Ibunya istri itu mahram, haram dinikahi, dan kemahramannya bersifat selamanya. Masih awis pegatan, tetap tidak boleh menikahi mantan mertua. Wanita tidak boleh. Karena kemahraman 13 orang tadi itu semuanya bersifat abadi. Yang terakhir ada satu mahram yang sifatnya nggak abadi, tapi min haitsul jam'u. Mahram yang kemahramannya itu tidak abadi. Kemahramannya, keharaman untuk dinikahinya itu karena nggak boleh dikumpulkan. Paham ya? Ada satu mahram yang kemahramannya itu nggak bersifat abadi, tapi kemahramannya itu hanya karena nggak boleh dikumpulkan.
Siapa itu? Saudara perempuannya istri. Kita punya istri. Istri kita punya saudara perempuan. Mahram, mahram. Kalau misalkan saya cerai sama istri saya, kalau misalkan istri saya mati, boleh nggak saya nikahi saudara perempuannya? Boleh. Loh, kok boleh? Katanya mahram. Mahram tapi tidak abadi. Mahram dari sudut pandang tidak boleh mengumpulkan seorang istri dengan saudara perempuannya. Paham ya? Paham ya? Di luar kepala Ustaz Faru. Kecil jadi Pak. Ad-dhahri qalbin. Saking gurine geger. Kita kayak geger maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pun sekarang wala yajma'u aidon bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Begitu juga tidak boleh mengumpulkan seorang wanita, artinya mengumpulkan itu nggak boleh menikahi seorang wanita dibarengkan dengan bibiknya. Bibik itu saudara perempuannya bapak atau saudara perempuannya ibu. Duwe bojo tante nih ayu. Oh ya orang. Ini ngono pembahasannya. Ngerabi arek wedok oleh setahun. Iku sapa? Tanteku iku. Manggo nang kono Jakarta lo gue sekarang. Hah? Oh gak tau ketok. Iya apa gak tau ketok. Wayu ngono lo. Ternyata tantenya, saudara perempuannya bapaknya atau saudara perempuannya ibunya daripada istri kita. Maka itu juga mahram. Artinya mahram tidak boleh dikumpulkan dengan istri kita. Tarabi ambek bojoku ya apa? Gak oleh, gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Karena itu termasuk keharaman untuk dikumpulkan. Makanya lek pengen rabi arek wedok didelok-delok dhisik. Tantene ana sing piye? Dulure ana sing piye iki ya? Ojo sampai wis kadung ambil ternyata ada yang lebih berkualitas lagi. Masalah iki. Gak kena iki, Pak. Di antaranya tidak boleh mengumpulkan antara seorang wanita, menikahi seorang wanita dikumpulkan bersama dengan ammahnya atau kholahnya. Ammah itu bibik dari bapak, kholah itu bibik dari ibu. Tapi bibik kok mbok kira misanan ibu bibik. Kuwi ra bibik kuwi. Bibik yang sebenarnya itu saudara kandungnya ibu. Bibik yang sebenarnya itu saudaranya bapak. Duduk misanan men papat, wah tante iki. Usah tante, saudara jauhnya bapak itu. Wah, repot. Kayak ngono salam dunya ya tante ngape. Kon di kon Nabi Adam. Bukan itu. Fa in jama'a syahsu baina man harumal jam'u bainahuma bi'aqdin wahid nakahahuma fih batala nikahuhuma. Kalau sampai ada seorang laki-laki menikahi dua wanita yang haram untuk dikumpulkan. Apa tadi? Kalau sampai ada seorang laki-laki menikahi dua wanita yang haram untuk dikumpulkan, misalkan seorang wanita dengan saudara perempuannya, atau seorang perempuan dengan bibiknya, seorang perempuan dengan bibik dari bapaknya. Orang yang semestinya dua wanita yang semestinya nggak boleh dikumpulkan, kok dikumpulkan? Konsekuensinya gimana, Gus? Tergantung. Kalau akadnya itu dalam satu akad, kalau akadnya dalam satu akad, maka dua-duanya batal. Faruk langsung rabi luru. Saya nikahkan Salman Al-Faruq bin Bapak Imam Suyoto. Ya paham jadi nggak lah. Pokoknya bin Bapak Imam lah. Gak ada Bapak Imam sopo. Dengan anak perempuan bernama si A dan saudara perempuannya si B. Dalam satu akad langsung dinikahkan dengan seorang perempuan bersaudara, di mana seorang perempuan bersaudara ini nggak boleh dikumpulkan. Maka gimana kalau dalam satu akad dua wanita yang semestinya nggak boleh dikumpulkan kok dikumpulkan dan dalam satu akad, maka dua-duanya batal. Ini batal iku sing adik sing jenenge disebut aku sik soalnya dari Mbak Yuni. Gak iso, nggak bisa. Kalau dalam satu akad, maka batola nikahuhuma. Kalau dalam satu akad, maka dua-duanya jadi batal.
lam yajma' bainahuma bal nakahahuma murattiba fasani huwal batil in ulimatis sabiqah. Tapi kalau tidak dikumpulkan dalam satu akad, akadnya beda. Pertama ngerabi Mbak Yune dhisik. Mbak Yune rodok tuwe adike isih enom dirabi pisan. Nah, kalau misalkan menikahnya tidak langsung dalam satu akad, melainkan 2 kali akad secara berurutan, maka yang batal adalah pernikahan yang kedua. Alias pernikahan yang pertama tetap sah. Karena yang menyalahi pernikahan yang kedua. In ulimatis sabiqah. Pernikahan kedua yang batal itu jika diketahui mana pernikahan yang pertama. Lek seiling. Lah kok guyum separuh no? Oh, bahasa kita apa jelas kok. In ulimatis sabiqah. Batal pernikahan yang kedua itu kalau pernikahan yang pertama itu diketahui. Fa in juhilat batalan nikahuhuma. Kalau nggak diketahui gimana, Gus? Sing dhisik sing ndi biyen. Waduh, karo blas aku. Loh, takon temen iki. Yang duluan kamu nikahi yang mana? Waduh. Nah, lek ngono, maka dua-duanya batal. Ya? Dua-duanya batal. Salah ngeman. Kan karepe ngeman yo. Waduh, karo aku sing dhisik. Wah, ya wis, cara syariat batalan nikahuma, wis batal karo. Wis. Batal karo. Tapi kalau sampai kasusnya wa in ulimatis sabiqah tsumma nusiyat muni aminhuma. Tapi kalau pernikahan yang pertama itu sebenarnya diketahui, kemudian lupa, apa bedanya ya? Kalau sebelumnya itu nggak tahu belas. Yang ini pernikahan pertama itu sebenarnya diketahui. Sing dhisik, sing keri ku terus lali, lupa. Sing dhisik, waduh, wingi eling saya kok lali aku yo. Ngono. Maka kalau seperti itu muni aminhuma, jangan kamu kumpuli dua-duanya. Loh kok gak oleh? Menunggu sampai jelas. Mana yang statusnya sah, mana yang statusnya batal. Karena yang pertama itu yang yang pertama yang batal. Karena yang pertama itu yang sah dan yang kedua itu yang batal. Tunggu sampai kamu ingat mana yang pertama. Oke? Waman haruma jam'uhuma binikahin haruma jam'uhuma aidan fil wat'i bimilkil yamin. 2 wanita yang haram untuk dikumpulkan dalam satu pernikahan itu juga haram untuk dikumpulkan dalam milkul yamin. Milkul yamin itu kepemilikan budak. Jadi tak kasih tahu, Ruk. Zaman dulu itu, Ruk, kalau punya budak perempuan, amat namanya, itu boleh digauli. Nanti digauli. Dipacai, Gus. Ora, bodoh kamu. Digauli, dipacai. Digauli itu melakukan hubungan suami istri. Boleh. Ya kok boleh kan nggak dinikahi? Karena itu budak. Lah, konsepnya wanita itu kalau haram dikumpulkan dalam akad, 2 wanita itu kalau haram dinikahi, maka 2 wanita itu juga haram untuk digauli lewat jalan milkul yamin. Dirabi kan gak oleh. Ngene budak karo kan iki, tak tukune karo ae, tak gauli gak boleh tetap. Sama. Kalau dinikahi nggak boleh, maka digauli lewat jalan hubungan, lewat jalan budak, itu juga tidak boleh. Wakadha, laukanat ahaduhuma zauja wal ukhra mamlukah. Begitu juga diseling. Oleh budak karo gak oleh, rabi karo gak oleh, situk-situk ae, situk dirabi, situk budak. Tetap dua-duanya tidak boleh. Pokok kalau perempuan sama saudara perempuannya, perempuan sama bibinya, itu nggak boleh dikumpulkan. Entah itu dikumpulkan lewat jalan pernikahan atau lewat jalan perbudakan. Sama nggak bolehnya. Paham? Jangan nek. Kan saya jalur Gus. Kamu terus kapak-kapak no podo sama-sama digauli. Itu permasalahannya. Paham? Wong wedok ijo karo dulure, karo wong nyakar kok. Dan yo karo dulure. Paham aku? Karena syariat ngono kuwi lho. Ghairah, kamu tahu ghairah ya? Ghairah itu kecemburuan, kesensitifan seorang wanita. Wong wedok yo aja karo dulure, karo wong nyakar kok. Dan yo karo dulure wo gak trimo nyakar nyundang barang. Paham ya? Kok gue kok ruruam. Oke lo biasa ya Mas Iru.
Maka kalau yang ini digauli, yang ini nggak boleh digauli. Gimana caranya yang nomor 2 biar bisa digauli? Yang pertama harus haram digauli dulu. Tapi caranya yang pertama haram digauli, dijual. Kalau dijual kan otomatis bukan budaknya. Kalau bukan budaknya nggak boleh digauli, berarti yang kedua boleh digauli. Oke? Paham ya? Semono lah. Wa asyara li dhabitin kulliyan biqauli wa yahrum minar radha wa yahrum min nasab. Wa sabaqa anna alladhi yahrumu minan nasab sab'un fa yahrumu bir radha itil kasab'u aidun. Ini sudah dibahas kemarin. Sama tertolak apa? Sama cerai. Tunggu nih sih, ben gak bingung ngam. Bedanya fasa sama pernikahan apa? Beda, Pak. Bedanya satu. Kalau fasah itu tidak mengurangi jatah kuota talak. Apa tadi? Fasah itu tidak mengurangi jatah kuota talak. Contoh, Ruk. Kamu punya istri, Ruk. Contoh tok ini. Faruk menikahi seorang wanita. Talak satu. Talak satu ya. Pegatan, cerai. Akad lagi. Talak satu. Yes? Talak satu. Pisah lagi. Talaknya sudah berapa? Dua kan? Keakumulasi kan? Karena yang pertama tadi sebelum nikah sudah talak satu. Habis itu setelah nikah talak lagi. Dua. Habis talak dua, nikah lagi. Kan ono wong koyo ngono iku, Pak. Hah? Putus nyambung. Ini enak banyak. Nikah lagi ketiga kalinya. Setelah menikah ketiga kalinya, pisah lagi, talak lagi. Maka berarti sudah talak. Kalau sudah talak 3, otomatis untuk bisa kembali bersama lagi harus nikah. Wanitanya harus menikah lagi dengan orang lain. Kudu rabi mbek wong lanang liya dhisik. Melakukan hubungan, habis itu cerai, habis itu iddah, habis itu boleh nikah. Kalau enggak boleh. Paham, Bro? Paham? Beda dengan fasah. Kalau fasah enggak seperti itu, Pak. Misalnya, Faruk nikah sama seorang wanita. Kok ternyata wanitanya ini bukan oon lagi, Pak. Gila. Ya mbri ceritane. Biyen prosokku ya jangkep lho, Gus. Kok mari rabi karo aku ternyata kok rodok kurang sak sendok. Gak sak sendok itu 3 sendok. Lek kurang sak sendok gak apa-apa, kurang 3 sendok iki repot. Ternyata gila. Wah, ayu lek arek iku. Wus, luar biasa. Cantik luar biasa. Ternyata gila. Akhirnya saya fasah. Karena salah satu penyebab orang boleh fasah itu ketika pasangan itu gila. Difasah, diajukan ke peradilan. Difasah. Setelah difasah oleh sak wulan, ternyata waras.
Hah? Ternyata sembuh. Lek sembuh, waduh ayu ya Gus, tak jaluk maneh, akad lagi. Ya, akad lagi. Mari akad maneh, gendeng maneh. Gendeng maneh, fasa lagi 2 kali. Setelah fasa sembuh lagi. Marono ketiga kalinya, mari sembuh, diakad lagi. Gendeng maneh, difasa lagi sampai 3 ya. Setelah 3 kali sembuh lagi anaknya. Sembuh lagi Habib Faruk langsung dirabi, didelok sik, delok sik. 5 bulan lek terus waras tak rabi arek iki. Kalau sementara bisa iki, gue gendeng maneh lak belain. Ternyata terus Pak sembuh, nggak gila lagi. Akhirnya diakad sama Faruk. Boleh nggak? Setelah fasah 3 kali, dinikahi lagi. Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena fasah tidak mengurangi jatah kuota talak. Paham ya? Ini bedanya Pak. Lek kowe duwe bojo gendeng, tak pegat awakmu. Lho, ono warase nangis awakmu. Kurang 1 kan jatahnya. Pemane tak talak 3 kamu. Wong wedok edan ngene, ora iso balik. Tapi kalau fasah bisa kembali. Paham ya? Kenapa kok syariat itu memunculkan fasah? Karena fasah itu dispensasi. Mergo ono wong bubujuan gak kudu pisah tapi terpaksa pisah. Paham maksudnya, Pak? Kalau talak itu kan murni keinginan, Pak. Kalau fasah itu bukan, gak kepingin pisah tapi terpaksa. Tapi wong edan. Hah? Akhirnya syariat itu memberikan satu hak fasah kenai. Nah, itu salah satu fasah. Yang kedua, fasah itu salah satu imbasnya idza fasakha qabla dukhul fala syai'a alaihi wa idza talaqa qabla dukhul wajaba nisful mahri. Salah satu bedanya fasah sama talak itu begini. Kalau ada laki-laki menikahi seorang wanita, sonep ngerabi arek wedok, dikira solihah rek. Hah? Soalnya biasa dadi bojone. Solihah ngono kan. Wes, akhirnya dirabi. Begitu dinikah, ternyata apa yang saya lihat sebelum menikah tidak sama realitanya dengan setelah menikah. Arek wedok wis biasa. Lek durung rabi karo Mas Oki ya walus. Mas Oki ngono. Lek wis mari rabi ya siji. Ki Oki. Gak boleh kan Ki. Ngono belain aku Ki. Wah, belain aku. Akhirnya karena mungkin gak suka sama apa namanya perilakunya si wanita. Ya Allah. Gak ini aku ngomong ini realita, Pak. Ono wedok ngono kuwi, tapi yo gak kabeh. Tapi yo enek ngono kuwi. Akhirnya karena nggak suka dengan kasusnya si wanita ini, durung sempet lapo-lapo, gak pak kok kumpul, disenggerangi malah. Begitu wis akad, belum sampai melakukan hubungan suami istri, ternyata cerai, ditalak, dicerai. Padahal waya rabi, Oki itu sudah memberikan mas kawinnya yang terbesar. Coro nyambut gawe Oki pirang-pirang tahun itu kan gak kegawe blas Pak yo. Mangan melok pae, nah wis. Duit gak kanggo, dicelengi Pak. 20 juta gawe mas kawin bojoku meneh. Begitu mari rabi temen kena iku mau. Oki. Nang gak boleh-boleh iki. Wis. Akhire begitu koyok ngono akhirnya dicerai. Tapi belum melakukan hubungan. Pertanyaannya, maharnya belum diserahkan. Sudah terlebih dahulu cerai sebelum melakukan hubungan suami istri. Pertanyaannya, Oki wajib bayar mahar enggak? Hah? Oki wajib bayar mahar enggak? Istrinya dicerai sama Oki sebelum melakukan hubungan suami istri. Wajib bayar mahar enggak? Wajib ngawur anak wong mbok gawa. Masih sedina anak wong mbok gawa. Wajib bayar mahar. Tapi separuh. Talak, perceraian itu kalau terjadi sebelum terjadi hubungan suami istri, maka mahar itu wajib dibayar hanya separuh. Kan 20 mo yo, 10 ki bayar 10. Sing 10 gawe tuku Vespa. Nah, kayak ngehibur diri. Nah, itu kalau talak. Talak itu kalau sebelum apa namanya? Sebelum melakukan hubungan suami istri, maka yang wajib dibayar itu cuma separuh. Lah saya dikira kabeh Gus, yo dalueun. Hah? Saya dikira kabeh 20 eman rek susuk 10. Dalueun. Tapi kalau fasah sebelum melakukan hubungan suami istri, tidak ada konsekuensi apa-apa. Sehingga terabi, durung didemok, durung lapo-lapo, gendeng.
Ya apa Gus Mas kawin kadung 20? Gak usah dikei blas. Hah? Loh, gak dikei blas Gus. Karena fasah sebelum terjadi hubungan suami istri la syai'a alaihi. Tidak ada mahar yang wajib dibayar. Paham bedanya ya? Nah, itu bedanya. Makanya syariat itu memberikan kelonggaran masalah fasa itu karena beda memang. Fasa dengan pernikahan itu beda. Konsekuensinya beda. Kemudian apa mana ya bedanya ya? Wake Pak sebenarnya Pak. Perbedaannya fasah dengan talak itu bedanya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ngene puwam ngono kaya wong-wong. Ya ruk, iso nyuwantol ngono. Insyaallah. Wa turaddu al-mar'atu ay zauja bi khamsati uyubin ahadwa bil junun. Sawaun atbaqa au taqatta qabila al-ilaj aula. Yang pertama, seorang wanita, seorang istri itu bisa difasah. Yang pertama, seorang istri itu bisa difasah oleh suami, sebabnya adalah karena gila. Gila. Entah gilanya itu terus, kontinu, atau putus-putus. Isu gendeng, bengi gak? Bengi gendeng, isu enggak? Masuk dari keluarga, maklumono titik, tala isu, tok lu stres bengi gak lu, ya obre. Ingon-ingon stres ini gak gampang. Syariat itu memberikan, Pak. Gila, ketika istri itu ngapunten, kok ternyata gila, mengalami akal yang tidak waras. Meskipun itu takut tuh putus-putus tidak kontinu, kok bilal ilaja aulah. Baik gilanya itu mampu untuk diobati, disembuhkan atau tidak mampu, sama. Bagi seorang suami punya hak untuk memfasah pernikahan. Dari moro tuwong ini, ojo ngono po ona, dari dokter saya kena diobati ngono lho nak, lho Bu. Gak iso Bu. Hah? Masih kena diobati, saya punya hak untuk fasah. Tapi fasah itu bukan kewajiban, Pak, tapi hak. Paham maksudnya ya? Paham maksudnya ya? Fasah itu hak, bukan kewajiban. Artinya, kalau Faruk punya istri seperti itu, Masya Allah, saya sudah terlanjur berniat janji hidup semati. Babayet dan babayo, Masya Allah, cintaku sudah tidak ada alasan apa-apa. Ya gak apa-apa. Tapi piye? Masih gendeng ya gak apa-apa. Oh, gak difasah. Tapi fasah itu hak, bukan kewajiban. Kemudian fakharajal ihma fala yathbutu bi al khiyaru fi fashin nikah walau dama khilafan lil mutawalli. Yang bisa menyebabkan fasah nikah itu junun, gila, bukan ihma. Ihma itu cuma ayan, epilepsi. Ini kejang dilu, itu gak bisa. Di bojo kejang Gus ya apa? Kejang ihma. Bisa nggak difasah? Nggak bisa. Yang bisa itu gila. Kalau ihma nggak bisa. Pun wasania biwujudil judam. Bidzalil mu'jama wa illatun yahmaru minal udhu thumma yaswaddu thumma yataqatta'u thumma yatanasaru. Kemudian yang kedua, penyakit yang bisa menyebabkan seorang suami memfasah pernikahannya istri itu karena istri memiliki penyakit judam. Judam itu saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Aku kurang ngerti bab penyakit soalnya. Atau penyakitan alhamdulillah. Judam itu penyakit yang menyebabkan anggota tubuh itu menjadi merah. Setelah merah kemudian jadi hitam. Setelah hitam jadi pecah-pecah. Setelah pecah-pecah jadi merotoli. Itu namanya judam. Penyakit apa Pak? Wong siloami loh. Ya apa wong siloami? Sebut lepra, bu kusta, tidak tahu saya. Pokoknya itulah. Pertama itu memerah. Setelah memerah menghitam. Setelah menghitam pecah-pecah-pecah. Kemudian merotol. Itu namanya judam. Saya tidak tahu namanya. Sebut kusta, bu lepra. Pokok detailnya seperti itu. Sekalian paham lah. Kalau ada pasangan istri kok ternyata sakit seperti itu, suami berhak untuk memfasah pernikahannya. Yang ketiga, wasalis biwujudil baros wa huwa bayadun fil jildi yudhibu damal jildi wa ma tahtahu minal lahmi. Kemudian setelah hitam jadi biru, jadi Krishna aja ya. Bang. Kok yo enek ngono ae, masyaallah ya. Nomor 3, bang. Nomor 3. Penyakit yang menjadikan suami boleh memfasah kepada istri itu adalah baros. Baros itu kulit jadi putih.
Tapi bukan panu. Putih yang menyebabkan darah, yang menyebabkan daging di bawah kulit itu jadi hilang, habis. Nanti kulit itu putih. Moro-moro darah di bawahnya, daging di bawahnya itu jadi habis, hilang karena putih-putih itu. Itu namanya baros. Apa baros itu, Pak? Penyakit apa yang seperti itu? Wong Siloam. Penyakit apa? Putih-putih di kulit yang menyebabkan matahtal jildi minadam wallaham. Sembuh kuwi arane apa? Tuk panu lho, Pak. Engko duwe bojo punya istri panu di fasa. Ngawut, bukan. Putih-putih yang menyebabkan di bawahnya kulit itu darahnya, dagingnya jadi hilang. Itu namanya baros. Suami berat memfasa istri kalau punya penyakit itu. Fakharaja al-bahak, maka mengecualikan bahak. Bahak itu mayu ghairul jilda min ghairi idhabi damihi. Warna kulit berubah tapi nggak ada unsur darahnya hilang. Kemudian dagingnya hilang. Panu le panu. Tak fasa. Bujuku panuan. Rage opong, buju panuan nak di fasa. Enak lo tadi putih. Hah? Ya ruk ya. Kan enak tadi putih yo. Enggak lo apa ya lo? Enggak boleh fasa. Lek ditalak boleh. Lek di fasa enggak boleh. Warabi'u biwujudir rotak wa insidatu mahallil jima' bilahmin. Yang keempat, seorang suami boleh memfasah pernikahan istri karena rotak. Rotak itu apa, Gus? Rotak itu tersumbatnya tempat tersumbatnya area kemaluan istri tempat melakukan hubungan dengan daging. Nggak tahu penyakit apa. Yang kelima namanya koron. Koron itu tersumbatnya kemaluan istri tempat melakukan hubungan biadmin dengan tulang. Sudah tahu penyakitnya. Bahwa kalau kelaminnya istri itu tempatnya melakukan hubungan tersumbat oleh daging atau oleh tulang, maka itu boleh suami memfasah istrinya. Lah piye? Hah? Wong buntu. Hatus piye? Hah? Kok guyu mugi? Oke guyu. Ya Allah. Pon azan Pak, lanjut besok ila akhiri Allah alam bisawab. Oke guyu. Guyu disi irut. Ya apa? Ruk. Ya Allah. Alhamdulillah. Yang belum follow di follow. Ayo kerjasamanya yang belum follow di follow biar besok ngaji nggak ketinggalan. Ayo yang belum follow di follow biar besok ngaji nggak ketinggalan. Yuk. Guyuwe angel iki oki lo. Guyuwe angel iki. Ayo yang belum follow di follow teman-teman. Ayo kerjasamanya. Yang sudah follow absen. Yang sudah